Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri, NIM 180430062. Kali ini saya akan melakukan analisis fundamental saham PT Astra Auto Part Tbk dengan kode saham auto. Analisis ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas teori portofolio dan analisis investasi dengan dosen pembimbing Ibu Erli Mulyani. Langsung saja. Pertama ada bisnis model. Lalu kegiatan usaha. PT Astra Auto Part Tbk merupakan perusahaan otomotif yang memproduksi dan mendistribusikan suku cadang untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Perusahaan berdiri tahun 1979 dengan nama PT Alfa Delta Motor. Dan pada 1998, PT Astra Auto Part menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dengan kode transaksi auto. Nah, yang kedua ada segmen usaha. PT Astra Auto Part memiliki dua segmen usaha, yaitu manufaktur dan perdagangan. Pada sektor manufaktur, perusahaan memiliki 4 unit bisnis, 11 anak perusahaan konsolidasi, 21 entitas asosiasi dan ventura bersama, 1 penyertaan saham perusahaan, serta 13 cucu perusahaan. Dan pada sektor perdagangan, perusahaan memiliki 3 unit bisnis, 2 anak perusahaan terkonsolidasi, dan 1 cucu perusahaan yang mencakup unit bisnis domestik, internasional, dan retail yang mendistribusikan komponen otomotif ke pasar pengganti. Untuk kasus hukum, setelah saya googling, tidak ditemukan adanya kasus hukum yang berkaitan dengan saham PT Astra Auto Part ini. Untuk kepemilikan saham, 80% saham dari auto ini dimiliki oleh Astra Internasional dan 20% lagi dimiliki oleh masyarakat umum. Lanjut ke revenue. Dapat dilihat dari tahun 2015 hingga 2019 selalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari pendapatan auto ini. Namun, dari tahun 2019 hingga 2020, kuartal ketiga, terjadi penurunan revenue dari auto. Jika kita bandingkan kuartal dengan kuartal, telah terjadi penurunan sebesar 25,8%. Dan jika kita asumsikan kinerja tahun 2020 kuartal keempat sama dengan kuartal ketiganya, maka akan terjadi penurunan 25,5% dari tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk net profit, dari tahun 2015 hingga 2019 selalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan di net profit auto ini. Namun, pada tahun 2020 ini, hingga kuartal ketiga telah terjadi kerugian sebesar Rp242.924 untuk auto. Dan ini cukup besar dan tidak bagus ya. Dan jika kita asumsikan kinerja kuartal keempat dari auto ini sama dengan kuartal ketiga, maka akan terjadi kerugian sebesar Rp323.900.000. Namun ini masih asumsi, kita harus menunggu hingga laporan keuangan 2020 ini keluar ya. Nah, untuk aset, liabilitas, dan ekuitas, pada aset dapat kita lihat selalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 ini mengalami penurunan. Ini bisa jadi saja dijual untuk biaya operasional. Dan juga untuk liabilitas cukup beragam dari 2015 hingga 2020 ini. Dari 2015 hingga 2017 terjadi penurunan liabilitas. Nah, ini bisa dikatakan cukup baik. Namun pada 2018 terjadi lagi peningkatan liabilitas dan terjadi lagi penurunan pada 2019. Jadi bisa dikatakan mereka cukup baik dalam mengelola liabilitasnya. Namun pada 2020 ini terjadi peningkatan liabilitas. Ini masih wajar karena di tengah pandemi seperti ini dan mereka perusahaan yang bergerak di sektor otomotif. Dan penurunan aset tentu saja diikuti dengan penurunan ekuitas. Nah, selanjutnya kita lihat summary dari laporan keuangan PT Auto dari tahun 2015 hingga 2020 ini. Nah, kita berbicara tentang
kinerja keuangannya dari net profit margin, dapat kita lihat selalu berada di bawah 5% ya. Dan pada tahun 2020 ini negatif, jadi tidak dapat kita analisa, dan tentu saja IPS dan PER-nya juga negatif. Untuk IPS cukup beragam dari tahun 2015 hingga 2019. Untuk tahun 2019 berada di 150-an, jadi PER-nya 8,1 kali. Dan PER ini rata-rata dari tahun 2015 hingga 2019 selalu berada di 21 ke atas atau berada di 10 ke atas ya. Dan tahun 2019 merupakan PER yang paling kecil. Nah, untuk BV tahun 2020 ada di 2312. Jika dibandingkan dengan harga sekarang di 1145, maka PBV-nya di 0,5. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini merupakan PBV auto yang paling rendah. Dan untuk DER-nya juga ini merupakan masih beragam dan masih di bawah 0,5, jadi ini cukup bagus. Untuk ROE dan ROA-nya untuk tahun ini minus, jadi tidak dapat dianalisa. Namun jika kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, ROE-nya selalu berada di bawah 10%, jadi ini kurang bagus ya. Saat video ini dibuat, harga dari auto ini berada di 1145 dan intrinsic value-nya ada di 2300. Jadi MOS-nya berada di 50,2%. Jadi ini masih positif. Nah, untuk kesimpulannya, untuk produk dan jasa oke, karena saya lihat perusahaan ini merupakan perusahaan yang masih dapat bertahan 5-10 tahun ke depan. Dan untuk GCG masih oke karena tidak ditemukan kasus hukum dari perusahaan ini. Untuk revenue dan net profit no, karena mereka mengalami penurunan. Dan untuk aset juga no, karena juga mengalami penurunan. Untuk liability masih oke, karena DER-nya masih di bawah 1 dan wajar di tengah pandemi seperti sekarang ini. Dan untuk BV masih oke karena harga jual sekarang masih di bawah book value-nya. Untuk sektor tidak ada penilaian yang cukup signifikan, karena jika liabilitasnya oke, maka sektornya pun juga oke. Dan untuk ROE no, karena rata-ratanya masih di bawah 10%, jadi kurang bagus. Ditambah lagi tahun 2020 ini mereka minus. Dan untuk MOS masih oke, karena masih tergolong murah dan MOS-nya masih positif. Dan untuk dividen oke, karena mereka masih sangat royal membagikan dividen setiap tahunnya. Jadi untuk perbandingannya ada 7 dari 11. Nah, pertanyaannya apakah saya akan membeli saham dari auto ini? Maka untuk sementara saya tidak akan membeli saham auto, karena kondisi sekarang ini sektor dari auto ini mengalami penurunan, dapat dilihat dari revenue dan net profit-nya. Jadi saya mencari aman saja dan lebih baik mencari perusahaan yang kebal dari kondisi-kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Nah, mungkin hanya sekian analisis fundamental yang saya lakukan. Jika ada salah dan kritik, mohon disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.